Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat multimedia kelas 12 rekaman Maulud. Di kesempatan video ini saya akan mengulas pelajaran yang telah berlangsung untuk KD 413, yaitu tentang perakitan produksi barang atau jasa. Sebelumnya rekan-rekan telah mengisi kuesioner yang telah saya bagikan di Classroom, dan di sini saya akan tanggapi dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran tersebut. Bagaimana sebaiknya kita melaksanakan kegiatan selanjutnya? Tentunya ini adalah atas persetujuan rekan-rekan yang memang sedang melakukan pelajaran daring. Oke, kita langsung saja ke laptop supaya teman-teman tahu. Pada pembelajaran ini saya akan sediakan dua fasilitas belajar. Yang pertama yaitu modul praktikum, yang kedua ini adalah video tutorial. Semoga dengan adanya media pembelajaran ini bisa meningkatkan minat belajar teman-teman kelas 12 multimedia agar senantiasa selalu mempelajari apa yang pernah diberikan oleh rekan-rekan guru lainnya. Dan bagi teman-teman yang merasa tertarik dengan tayangan channel saya, silahkan subscribe lalu simak playlist yang saya sediakan. Jika berminat untuk mengembangkan channel ini, silahkan berikan video ini dan video yang lainnya agar lebih bermanfaat pada teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita cek respon beberapa kelas 12 yang telah saya berikan kuesioner terkait pembelajaran daring ini. Oke, baik, sebelum kita memulai, kita kembali mengulas pembelajaran yang telah saya sampaikan di KD 13 ini, bahwa dalam perakitan produksi massal barang atau jasa itu kita mengenal dengan yang adanya kolaborasi antara beberapa software. Di sini saya gunakan kuesioner sebagai media untuk memperoleh informasi dari rekan-rekan kelas 12 multimedia yang sedang menggarap tugasnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kuesioner yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kelas 12 multimedia. Ini adalah jawaban rekan-rekan kelas 12 multimedia terkait kuesioner yang telah saya berikan. Sudah masuk database-nya ke saya. Ini alhamdulillah yang paling aktif di antara kelas 12 1 2 3 itu 73%. Survei membuktikan kelas 12 multimedia aktif selalu. Terima kasih atas respon dan tanggapannya. Nah, di pembelajaran ini saya berikan opsi beberapa pilihan software yang sering digunakan itu apa. Artinya kita untuk mempermudah pengerjaan tugas-tugasnya dengan software yang telah dikuasai oleh teman-teman kelas 12. Di sini juga ada keterangan-keterangan tanggapan dari teman-teman kelas 12 multimedia. Ada yang menanggapi bahwa karena waktu saya PKL sering memegang software tersebut. Nah, pada saat PKL nih teman-teman kan tahu sendiri yang namanya bekerja itu umumnya menggunakan laptop ataupun desktop. Tidak bisa kita bekerja secara terus-menerus dengan menggunakan handphone karena fasilitas handphone itu terbatas. Tidak bisa kita gunakan secara terus-menerus gitu guys. Jadi saya arahkan untuk pengerjaan project ini sebaiknya dilaksanakan pada laptop ataupun komputer gitu ya. Oke, terima kasih, ini responnya saya simpan dulu dan saya ekspor ke bentuk Excel. Ini dia hasilnya dalam bentuk Excel. Sudah ada respon dari beberapa kelas 12 multimedia 1. Ya, saya terima responnya. Dan di sini di pembelajaran berikutnya saya berikan dua opsi, apakah ingin menggunakan video tutorial ataukah ingin menggunakan modul praktikum. Karena jawaban teman-teman itu kebanyakan pada video praktikum. Nah, video tutorial ini sesuai dengan data yang saya himpun. Pilihlah cara menjelaskan langkah praktikum project yang dianggap mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Di sini teman-teman menjawab 80% kita menggunakan video tutorial. Ada 11% menggunakan modul praktikum dan lainnya adalah minta dipraktekkan langsung gitu ya. Jadi mohon maaf untuk praktek langsung ini karena kita sedang mengalami pembelajaran daring dan dalam masa pandemi ini saya belum bisa melakukan tatap muka. Oleh karena itu di sini saya akan memberikan dua opsi yang terbanyak, yaitu 80% tentang video tutorial dan 11%-nya adalah modul praktikum. Tapi mohon untuk kerjasamanya juga, ketika saya mengunggah video tutorial ataupun modul praktikum ya dikerjakan, jangan sampai
saya capek-capek bekerja membuatkan Anda tidak mengerjakannya begitu. Jadi saya merasa percuma gitu. Kenapa saya harus menuruti kehendak teman-teman sedangkan teman-teman sendiri di sini yang memintanya begitu ya. Berikutnya saya arahkan kembali kenapa project ini dibahas, yaitu tentang sertifikat. Pertama, ketika kelompok multimedia yang dikenal sebagai jago-jago desain, jago-jago membuat template-template sertifikat begitu, adapun yang lainnya sering mendapatkan tugas sebagai dokumentasi kegiatan, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang telah terjun ke dunia seminar, misalkan ke dunia dokumentasi kegiatan, itu dimana kita ditugaskan untuk membuat sertifikat kegiatan yang pesertanya itu banyak, mencapai hingga sampai ribuan orang atau seratusan orang gitu ya. Jadi dengan fasilitas kolaborasi produksi massal ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut. Selain itu juga pada pembelajaran ini kita bisa kaitkan template yang telah kita pelajari ini untuk membuat cover album. Cover album seperti apa contohnya? Nah sekarang kan teman-teman kelas 12 multimedia sedang ada proyek membuat film. Nah film tersebut kan nanti dikemas dalam sebuah CD, kemudian dibuat cover albumnya. Nah pada cover album tersebut terdapat misalkan judul, misalkan ya, dapat judul, kemudian edisi keberapa, para pemainnya siapa. Itu kita bisa gunakan, memanfaatkan ilmu fasilitas Milemerge ini untuk mencetak secara massal produksi album ataupun cover album yang sedang teman-teman garap. Jadi sebelum kita memasuki ke praktikum berikutnya, sebaiknya teman-teman bisa memahami bagaimana pola pembuatan produksi massal secara customize yang kita sedang garap ini gitu. Intinya pembelajaran ini akan berlangsung dan berlanjut kepada praktikum berikutnya. Sekarang teknik dasarnya dulu nih, kita mengenal bagaimana kostumisasi pembuatan proyek praktikum, dan berikutnya nanti saya arahkan kepada proyek-proyek yang terkait dengan kegiatan UPK ataupun kegiatan yang memang sedang dilaksanakan oleh kelas multimedia begitu. Jadi intinya dengan kegiatan ini diharapkan bisa membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang sedang menggarap proyek-proyek multimedia. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran berikutnya. Ada beberapa persiapan yang harus kita punya untuk menghadapi praktikum ini. Nah untuk itu kita persiapkan dulu hal yang paling utama, yaitu kita persiapkan folder untuk menyimpan tugasnya. Kita klik kanan kemudian new folder. Saya tekankan di sini untuk mengerjakan tugas silahkan di laptop ataupun di komputer ya, karena di tempat PKL Anda dulu ya, tentunya kerja menggunakan laptop atau komputer, tidak menggunakan HP. Karena di dunia kerja sekarang belum kompatibilitas 100% untuk menggunakan HP. Jadi tidak ada alasan bagi siswa-siswi yang merasa saya belum punya komputer, saya belum punya laptop, saya belum punya apa. Itu ada fasilitas lab, silahkan digunakan untuk menggarap tugas yang saya berikan ini. Nah folder ini kita kasih nama dengan project sertifikat, strip nama, strip kelas. Oke. Setelah itu kita isi folder ini dengan tugas-tugas yang telah saya berikan. Pada tugas pertama saya tugaskan untuk membuat desain sertifikat, silahkan disimpan di sini. Nah ini saya sudah simpan, ini hanya contoh ya. Nah ini hanya contoh sertifikat seperti ini misalkan ya. Nah kita simpan di sini. Kemudian kita buat dokumen Word, ini adalah dokumen layout untuk mengatur penempatan posisi sertifikat tersebut. Jadi kita bikin new, kemudian Microsoft Word dokumen. Nah di sini silahkan kasih nama layout, nama, kemudian kelas. Oke, ini adalah dokumen Word yang saya buat. Tentunya nanti teman-teman silahkan buat sendiri nama kemudian kelas dengan format seperti ini ya, dengan format layout, nama, dan kelas. Oke, setelah itu teman-teman juga kemarin sudah saya tugaskan untuk membuat database sederhana dengan minimal 20 baris data gitu ya. Simpan di sini juga foldernya. Ingat disatukan dalam satu folder ya, supaya kita lebih mempermudah pengerjaannya gitu. Kita sudah diajarkan di Adobe Premiere, kita sudah diajarkan di aplikasi-aplikasi multimedia bahwa ketika membuat sebuah project itu harus ada folder supaya tidak bingung mencarinya guys. Oke, setelah ini berhasil dibuat, silahkan pindahkan database yang Anda kerjakan kemarin dalam satu folder ini. Oke, setelah terkumpul dalam satu folder ini,
silahkan persiapkan diri untuk membuat kombinasi antara software-software yang kita pelajari di sini sesuai dengan kuesioner yang telah teman-teman isi di sini. Saya berikan tugas ini sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu di sini. Ada yang menggunakan aplikasi, pengennya apa sih yang sering digunakan itu Word, ya oke, saya pakai Word. Di sini 18% PowerPoint itu kita tidak bisa gunakan sebagai layout ya, karena tidak bisa kita sambungkan dengan database. Jadi tugasnya simpel pada pertemuan ini, buat folder dengan project, sertifikat, strip nama, strip kelas, dan kumpulkan semua pekerjaan yang telah saya tugaskan dalam satu folder tersebut. Oke, di pertemuan berikutnya saya akan bahas bagaimana cara mengkombinasikan mail merge dengan hasil desain yang telah teman-teman buat ini. Untuk itu pertemuan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga-mudahan bermanfaat dan tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Insya Allah saya arahkan selalu kepada proyek-proyek multimedia yang memang sedang dibutuhkan pada zaman sekarang gitu guys. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.